Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi untuk pertemuan kelima mata kuliah pengelolaan bahan buangan, di mana hari ini merupakan pembahasan lanjutan mengenai pengurangan dan pengemasan limbah B3, di mana pada pertemuan keempat kita sudah membahas mengenai pengurangan limbah B3. Ada 3 setidaknya bentuk pengurangan limbah B3, mulai dari substitusi, modifikasi proses, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Substitusi di sini sudah dibahas, modifikasi seperti apa, dan ada tugas mandiri juga yang saya harapkan kita bisa sharing nanti terkait dengan sudah sampai sejauh mana pengembangan terkait dengan pengurangan limbah B3. Kemudian setelah itu kita membahas mengenai pengemasan limbah B3, ada beberapa jenis kemasan yang bisa digunakan dengan ketentuan yang sudah tersedia. Jadi mulai dari ada penggunaan drum, jumbo bag, tangki IBC atau intermediated bulk container, dan tentu saja penggunaan kontainer yang masing-masing sudah ada ketentuannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pelabelan, di mana ini sebagai lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Oke. Untuk pelabelan limbah B3 sendiri yang menjadi dasar yang saya bahas pada kesempatan kali ini itu berasal dari Permen LH 14/2013. Sampai video ini dibuat, ini yang terakhir terkonfirmasi yang saya ketahui yang bisa kita gunakan sebagai dasar ketentuan terkait dengan pelabelan. Apa yang dimaksud dengan simbol limbah B3 sendiri? Jadi simbol limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik dari limbah B3. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas setidaknya ada 6 karakteristik dari limbah B3. Mudah menyala, mudah meledak, korosif, infeksius, dan lain sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan label itu sendiri adalah keterangan mengenai limbah B3. Jadi keterangan di sini secara detail dia menjabarkan beberapa informasi-informasi yang penting tentunya. Yang dimulai dari siapa penghasilnya, siapa yang menghasilkan limbah B3 tersebut. Kemudian alamat dari si penghasil itu ada di mana. Kemudian kapan waktu pengemasannya, karena nanti akan ada batasan waktu untuk kita melakukan penyimpanan dari limbah B3 tergantung karakteristiknya. Kemudian berapa jumlahnya, jumlah dari limbah B3, apakah itu nanti satuannya dari massa, volume, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir tentunya pada label nanti juga tersedia apa karakteristik dari limbah B3-nya. Jadi setidaknya akan ada mulai dari penghasil sampai dengan karakteristik limbah B3-nya di label limbah B3. Kemudian yang dimaksud dengan pelabelan limbah B3 sendiri adalah proses penandaan atau pemberian label yang nantinya dilekatkan atau dibubuhkan langsung ke kemasan. Di kemasan ada jumbo bag dan lain sebagainya, nanti dilekatkan atau ditandai dengan label itu yang nanti dikatakan sebagai proses pelabelan. Kemudian pada pelekatan label atau simbol-simbol, simbol-simbol sendiri nanti akan menunjukkan karakteristik dari limbah B3, di mana nantinya simbol-simbol ini harus diletakkan setidaknya ada di 3 tempat. Yang pertama adalah di wadah ataupun di kemasan limbah B3. Yang kedua adalah di tempat penyimpanan limbah B3.
Dan yang terakhir di alat angkutnya, alat angkut dari limbah B3. Penandaan dari limbah B3 ini yang menjadi dasar pengelolaan limbah B3 yang aman. Penandaan ini nantinya kita menggunakan ada dua, mulai dari simbol dan nanti ada label limbah B3. Jadi simbol tadi menunjukkan bagaimana atau apa karakteristik dari limbah B3-nya, sedangkan label tadi menunjukkan informasi-informasi penting terkait dengan limbah B3 tersebut. Oke, kita bahas dari simbol terlebih dahulu. Bentuk dasar dari simbol sendiri adalah bujur sangkar yang diputar 45 derajat atau dalam bentuk bola ketupat, di mana garis sejajar di keempat sisi bola ketupatnya 95% bidang bola ketupat. Dan penggunaan simbol ini ukurannya sendiri di lebih dari 20 meter dapat terlihat dengan jelas simbol tersebut. Bahan dari simbol sendiri adalah bahan yang tahan goresan dan bahan kimia. Kemudian cat yang digunakan nantinya untuk mewarnai si simbol ini adalah cat yang berpendar. Jadi kurang lebih bentuknya bisa dilihat melalui gambar berikut. Jenis-jenis simbol limbah B3, jadi di mana simbol limbah B3 nanti akan menunjukkan karakteristik, maka setidaknya akan ada 6 jenis simbol yang nantinya digunakan. Di sini ada tambahan selain mudah meledak sampai dengan yang infeksius, juga ada tambahan yang berbahaya terhadap lingkungan. Dan sebagai gambarannya, ini beberapa contoh simbol, mulai dari simbol yang mudah meledak, reaktif, cairan mudah menyala, nanti juga ada padatan murah menyala, dan yang beracun. Masing-masing sudah ada standar warnanya, penggunaan warna RGB. Karena nanti dari pewarnaan sendiri akan ada beragam warna untuk merah, putih, dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk yang simbol-simbol yang lain, tadi padatan mudah menyala, selain ada cairan mudah menyala, kemudian ada yang infeksius, korosif, dan berbahaya terhadap lingkungan. Coba kalian perhatikan di mana kalian pernah melihat simbol-simbol ini. Kemudian untuk label limbah B3, jenis-jenis label limbah B3 sendiri adalah yang pertama ada label limbah B3 untuk wadah dan atau kemasan limbah B3, ada label limbah B3 untuk wadah yang kosong, dan ada label limbah B3 untuk petunjuk tutup wadah ataupun kemasan. Jadi ini gambar yang pertama ini contoh untuk pada kemasan limbah B3. Jadi label ada beberapa informasi penting terkait dengan penghasil, alamat, telepon ataupun fax, nomornya, tanggal pengemasan, sampai ke sifat limbah dan nomor limbahnya. Sedangkan ini penggunaan label ketika wadahnya dalam kondisi kosong setelah dibersihkan. Kemudian yang ini adalah petunjuk dari tutup wadahnya, atau di label yang untuk menunjukkan kalau si wadah ini atau si kemasan ini diposisikan atasnya. Kemudian terkait dengan pelekatan simbol dan label limbah B3, pelekatan simbol limbah B3 itu dilekatkan pada wadah kemasan limbah B3, pada kendaraan pengangkutan limbah B3, dan tempat penyimpanan limbah B3. Di mana untuk pelekatan pada wadah kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristiknya. Jika lebih dari satu karakteristik dari si limbah tadi, maka yang digunakan adalah limbah atau karakteristik yang dominan.
Dominan di sini menunjukkan karakteristik mana yang akan ditangani pertama kali dalam kondisi daruratnya. Kemudian peletakan dari simbol limbah B3 di sini harus di sisi yang memang terbuka atau yang dapat dilihat secara langsung dari jauh. Kemudian simbol di sini wajib dilepas ketika kemasannya dalam kondisi kosong. Kemudian untuk pelekatan simbol limbah B3 pada kendaraan pengangkutan limbah B3 harus sesuai juga dengan karakteristiknya. Ketika ada dua karakteristik, maka nanti akan dipilih salah satu yang dominannya saja. Di sini ada ketentuan harus dapat dilihat jelas pada jarak lebih dari 30 meter. Kemudian dilepas ketika nanti dibersihkan. Sedangkan untuk di tempat penyimpanan limbah B3, kurang lebih sama juga, harus sesuai dengan karakteristik dari limbah B3-nya. Ketika lebih dari satu, maka akan dilihat yang dominannya. Biasanya itu diletakkan pada pintu tempat penyimpanan atau bagian luar dari dinding yang terekspos, yang tidak ada penghalang di dinding tersebut. Karena harapannya akan bisa dilihat seperti pada gambar 13 di sini. Contoh pelekatan pada tembok, di sini ada dua karakteristik yang dominan sehingga keduanya ditempel simbolnya. Sedangkan di dalam ini pelekatan pada kemasannya atau pada wadah yang digunakan. Sedangkan untuk pelekatan label kurang lebih sama juga dengan pelekatan simbol-simbol tadi dengan ketentuannya sebagai berikut. Untuk penggambaran lebih jelasnya. Jadi untuk yang gambar A di sini satu karakteristik dominannya, kemudian di sini ada labelnya, kemudian di sini ada penempelan tutupnya. Jadi menunjukkan tutupnya di sebelah atas. Sedangkan ini untuk yang di gambar B ada dua karakteristik dominan, kemudian dia ada pelabelannya. Jadi pelabelan di sini yang akan menunjukkan adanya informasi terkait dengan siapa penghasil, kemudian berapa ukurannya nantinya. Nah, kemudian untuk yang C di sini menunjukkan label ketika kondisi dari kemasan yang di sini dalam kondisi kosong. Kemudian terkait dengan kombinasi pelekatan simbol limbah B3, jadi pada beberapa kondisi limbah B3 yang dihasilkan itu memiliki beberapa karakteristik yang berbeda. Maka ada beberapa kombinasi limbah B3 baik itu pada wadah, di tempat penyimpanan dan pada alat angkut. Jadi keadaannya nanti akan sangat beragam tergantung kondisinya. Ada yang memang dia hanya dalam bentuk satu limbah B3 dengan satu karakteristik. Ada yang mungkin nanti satu limbah B3 tapi dia ada dua karakteristik dengan adanya satu karakteristik yang dominan. Ada juga mungkin nanti satu limbah B3 tapi dia memiliki dua karakteristik yang dua-duanya dominan. Maka nanti di sini akan ada dua simbol. Sebagai contoh di sini berarti simbolnya simbol yang mudah menyala dan reaktif, keduanya ditambahkan. Atau mungkin nanti ada dua limbah B3 dengan yang nanti karakteristiknya ada yang dia dominan, jadi di satu tempat penyimpanan atau satu alat angkut, dia ada dua limbah B3. Yang satu dia karakteristiknya hanya satu saja, yang satu lagi ada dua karakteristik, tapi dia ada satu karakteristik yang dominan.
Begitu seterusnya sampai ke keadaan 6, di mana nanti akan ada 3, bisa jadi lebih juga jenis limbah B3-nya dan dengan karakteristik-karakteristik yang beragam pula. Karena ini akan sangat bergantung pada bagaimana kondisi dari tempatnya. Mungkin itu ya, singkat saja sebenarnya yang saya siapkan pada kesempatan kali ini untuk pelabelan. Yang baru masuk siapa? Wahyudi tadi ya? Masih bisa bergabung? Jadi tadi pada kesempatan ini tadi saya membahas mengenai bagaimana pelabelan limbah B3, di mana dalam pelabelan sendiri nanti kita membedakan antara label yang nanti menunjukkan informasi yang berkaitan dengan si limbah B3. Jadi di label nanti akan ada informasi terkait dengan siapa penghasilnya, siapa yang menghasilkan limbahnya tadi, kemudian alamatnya di mana, waktu pengemasan dari si limbahnya kapan, jumlahnya berapa, karakteristik limbahnya seperti apa, sampai ke nanti mungkin nomor dari kemasannya atau nomor dari labelnya tadi. Kemudian selain label, nanti kita juga mengenal ada simbol. Jadi simbol di sini akan menunjukkan bagaimana karakteristik atau apa karakteristik limbah B3 itu sendiri. Dan setidaknya ada 6, total ada 7 label yang biasa digunakan atau yang pada umumnya bisa dilihat, setidaknya akan ada total ada 8 sebenarnya label simbol yang bisa dilihat, apakah itu di jalan atau mungkin di beberapa kawasan-kawasan industri yang masing-masing baik itu label ataupun simbol ada ketentuannya terkait dengan di mana peletakannya dan bagaimana mengkombinasikannya. Dan tadi juga terakhir ketika suatu limbah B3 memiliki lebih dari satu karakteristik limbah B3, maka nanti simbol yang digunakan adalah simbol yang dominan. Ketika hanya satu yang dominan, berarti satu yang dominan itu yang digunakan. Ketika keduanya dominan, maka kedua-duanya harus ditempelkan. Karena nanti akan terkait dengan sistem penanganannya. Penanganan tangkap darurat. Mungkin itu saja dari Wahyudi, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan terlebih dahulu. Ya, Pak Watri, mohon maaf sebelumnya ya. Tadi saya mengikuti baru bergabung juga kan. Mana tadi saya masih di lapangan. Iya, enggak masalah. Makanya saya tadi lanjut saja kan. Karena daripada terbuang percuma kita. Ya, Bapak bilang masih mengikuti, masih tadi pakai headset tapi lagi bawa unit tadi. Oh, oke. Enggak masalah. Oke, kalau begitu nanti silakan, saya sudah siapkan ini, saya sudah record, nanti silakan disimpan. Nanti akan ada tugas mandiri juga terkait dengan pertemuan ini, silakan nanti dikerjakan. Jadi mulai dari recording sampai dengan tugas mandirinya itu yang nanti akan menjadi nilai tambahan terkait dengan keaktifan. Sekarang kan alhamdulillah sudah masuk di sini juga, tapi silakan bisa dilengkapi. Tepat masuk waktu zuhur di sini, jadi saya akhiri saja. Alhamdulillah, terima kasih untuk partisipasinya. Mungkin kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya lagi. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Watri. Yo, sama-sama.